api menghanguskan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kecamatan Pakuaji, Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar. 13 mobil damkar digerakkan ke lokasi. Petugas berupaya mencegah kobaran api menjalar ke pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti ketiga keluarga almarhum Ade, Suhri, dan Rodiana yang tewas secara tragis di Kampung Ciparang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut tewas akibat sebuah ledakan yang diduga berasal dari mortir. Diketahui korban kerap mengumpulkan selongsong maupun proyektil bekas latihan militer untuk dijual sebagai barang rongsokan meski aktivitas tersebut telah dilarang oleh pihak TNI. Aparat kepolisian bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk memastikan asal-usul benda yang meledak serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan 3 warga tewas. Kami menunggu dari tim gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Kelongsong tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil karena yang pertama, kelongsong itu satu diledakkan apabila dia tidak berfungsi. Yang kedua, apabila kelongsong munisi itu tidak bunyi, maka kita melaksanakan disposal. Kini lokasi ledakan masih dipasangi garis polisi. Penanganan selanjutnya dilakukan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Halo, selamat pagi. Pagi Anita. Pagi Nata, gimana hari ini kabarnya? Harus Kabar tetap semangat saya ya. sih semangat, tapi ada beberapa hal yang bikin saya agak miris ya. Terutama betul sekali. beberapa hari yang lalu. Terakhir ini ada kabar yang tidak baik ya Nata. Betul. Ini sangat tidak terpuji gitu, apalagi baru terbongkar saat ini dan nominalnya tuh fantastis gitu. Nah, bahkan kemarin saya liputan langsung ke lokasi yang diduga milik si jaksa tersebut yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yang sebelum ditemukan emas batangan 74 kg dan juga uang dengan pecahan dolar Amerika dan juga Singapura dengan totalnya untuk 476 miliar rupiah. Bayangin, miliar loh, miliar kalau ditaksir segitu miliar. Itu baru satu lokasi. Kemudian ada lagi yang di kafe yang di daerah Cipete ini dikumpulin kalau nggak salah kurang lebih hampir 60 miliar juga. 60 miliar juga. Ditambahin lagi tuh berapa tuh? Udah hampir satu. Dan infonya ada tempat baru lagi kan ya? Nah, kemarin juga sama dilakukan juga penggeledahan di daerah masih yang sama juga di lokasi ke-13 di daerah Cipete juga kalau nggak salah. Nah, ini benar-benar kayak kok bisa ya? Apa namanya lembaga penegak hukum yang seharusnya memberantas gitu ya. Justru andil bermain juga gitu. Ya. Ini dari maksudnya terus publik mempercayai siapa? Betul sekali. Gitu Semoga ini kedepannya jadi perhatian khusus, apalagi juga di atensinya presiden nih saat ini ya infonya. Ya semoga aja ini kasus ini bisa dibuka secara terang benderang sampai dengan akar-akarnya. Semoga ada efek jerah juga dan hukum ini benar-benar harus ditegakkan. Betul sekali. Ya, betul. Jangan kalau misalnya sama orang-orang kecil kita galak, tapi giliran sama yang punya kuasa melempem jadi, gitu jangan kayak sampai kerupuk. tumpul ke bawah ya. Dan kita akan membahasnya pemirsa dalam program Sindo Today. Tentunya program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Anita Dewi, inilah Sindo Today selengkapnya. Dan kita akan membuka Sindo Today hari ini dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Di antaranya Nata. Polda Metro Jaya kembali menggeledah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret Jampitsus.
Sebuah kendaraan sipil di Al-Rimal, kota Gaza, diserang drone Zionis Israel. 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka. Prancis melenggang ke semifinal Piala Dunia setelah menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Pemirsa, sebanyak 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta Selatan dan juga Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nanti. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Glen, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami rinci lagi tentang barang bukti sejumlah uang yang digeledah oleh Bareskrim Polri. Pemirsa, pertama di Cafe The Glen Signature, pemirsa, ditemukan 3.130.000 dolar Singapura. Ini setara dengan kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 889.965 US dollar. Ini setara dengan kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya ini diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Kemudian di rumah Sentul City ditemukan 74 kg emas setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Kemudian 14.083.400 dolar Singapura dan 4.767.300 dolar Amerika Serikat. Ada juga uang senilai 100 juta rupiah dan total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Sementara penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah. Sementara itu kemarin malam Rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah di Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga ketat aparat TNI. Sedikitnya 20 anggota TNI berjaga di sekitar rumah dinas Jampitsus. Beberapa aparat TNI duduk di taman di depan rumah dan ada yang mengitari sekitar lokasi. Juga terlihat sejumlah mobil berplat dinas TNI, namun tidak terlihat aparat kepolisian berada di sekitar lokasi. Penjagaan rumah Jampitsus oleh TNI dilakukan usai penggeledahan di restoran The Glen dan juga Point Money Changer oleh tim kepolisian. Meski demikian, Kapuspen TNI menyatakan penjagaan tentara di rumah Jampitsus Febri Adriansyah ini tidak berkaitan dengan isu yang sedang berkembang. Adapun Mabes TNI buka suara terkait dengan penjagaan rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan bahwa telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Ya, Budi juga menjelaskan terkait dengan pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Tadi ditemukan ada berangkas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi
menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi Pak, ini selain dari 2 titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar Pak itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari The Clan pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan. Temuan-temuan yang harus dipilah, ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabit, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa Pak update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman sekalian. Pemirsa, pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait dengan penanganan 3 kasus korupsi. Ya, penjagaan diperketat ini dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penjaga markas Polda Metro Jaya Kamis pagi diperketat. Sejumlah personel BRIMOB ditempatkan di beberapa titik mulai dari pintu masuk hingga gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga pun tetap dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan juga penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sebanyak 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut antara lain adalah pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, kemudian korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Sementara itu terkait dengan penggeledahan di 13 lokasi yang menyeret nama Jampitsus, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan menghormati seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Kortas Tipikor Polri. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Ya, kali ini polisi menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan langsung memasang garis polisi di depan ruko. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Setelah 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Sebelumnya polisi menggeledah sejumlah tempat usaha, di antaranya sebuah money changer dan cafe The Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, mulai dari emas batangan seberat 74 kg hingga falas senilai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait dengan kasus korupsi dana Asabri Batubara dan juga Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung RI. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan penggeledahan di 12 lokasi sebelumnya. Ya, dalam proses penggeledahan, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan, dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai, jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menanggapi kondisi pasca penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan dugaan mega korupsi batubara yang tengah diusut oleh polisi yang diduga melibatkan seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor Usut Korupsi Batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pemirsa, YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer dalam proses penyidikan terhadap beberapa dugaan tindak pidana korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel yang menyeret nama di lingkungan Kejaksaan Agung. Ya, terlebih ini adanya pengerahan aparat TNI menjaga rumah pribadi Jampitsus Febri Ardiansyah dan juga kedatangan puluhan anggota TNI ke Mabes Polda Metro Jaya. Menyatakan kekhawatiran yang sangat serius terkait dengan peristiwa ini dan mengecam keras adanya pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia di dalam intervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami melihat bahwa ini adalah tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan mandat Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dan bukan menjadi alat pengamanan. Dan ini semua menurut YLBHI tidak lepas dari adanya peraturan presiden terkait dengan penjagaan negara terhadap jaksa yang membuka jalan bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan yang itu tidak sesuai dengan mandat TNI sebagai alat pertahanan. Oleh karena itu, YLBHI mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum yang terjadi hari ini. Sekali lagi, Tentara Nasional Indonesia semestinya tidak dilibatkan dalam urusan keamanan, apalagi dalam program-program pemerintah yang itu membuka jalan pada kembalinya duifungsi ABRI, bahkan hari ini adalah multifungsi ABRI. Untuk informasi lainnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sidang ini beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan terkait dengan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait dengan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai seharusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Ya, sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah.
Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar pada hari ini. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sindo Today.